Direktur AC Milan Paolo Maldini ingin memperbarui kontrak Rafael Leao tanpa mengubah strategi transfer klub. Menurut laporan Football Italia, kesepakatan baru ini akan membuat Leo melipat gandakan gajinya menjadi 4,5 juta euro per tahun. Rencana Maldini untuk memperpanjang kontrak Leo karena tak ingin aset berharganya itu dibajak oleh Real Madrid yang dikabarkan tertarik kepada pemain asal Portugal tersebut. Bek tengah Stefan Radu memperpanjang kontrak dengan klub Liga Italia Lazio hingga 1 tahun ke depan setelah kontraknya bersama Bianco Celesti habis akhir bulan ini. Mengutip laman Football Italia Senin 6 Juni, ini akan menjadi musim ke-16 Radu bersama Lazio setelah bergabung pada musim panas 2008 dari klub asal Rumania FC Dinamo. Muncul kecemasan di Juventus terkait masa depan Matthijs de Ligt. Apalagi dalam wawancara dari kamp pelatihan Belanda baru-baru ini, ia mengungkapkan beberapa keraguan mengenai pembaruan masa pengabdiannya bersama Juventus. Dengan kondisi demikian, bek 22 tahun itu berpeluang meninggalkan Bianconeri pada bursa transfer musim panas ini. Dilansir Football Italia, Manchester United tertarik memboyong de Ligt untuk menyatukan kembali sang pemain dengan pelatih yang baru yakni Erik ten Hag. Napoli telah mengajukan tawaran kepada Arsenal untuk mendapatkan bek berbakat William Saliba yang pada musim 2021-2022 tampil sangat baik bersama Olympique Marseille. Napoli telah melakukan langkah eksplorasi untuk Saliba, meminta informasi sekaligus mengajukan tawaran kepada pemain yang musim lalu dipinjamkan ke Marseille. Akan tetapi, meskipun Napoli sangat menginginkan Saliba, harga yang dipatok Arsenal terbilang sangat mahal, yakni sekitar 30 juta euro. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, angkat bicara soal rumor yang menyebut Bernardo Silva bakal pindah ke Barcelona. Pria asal Spanyol itu mengatakan Barcelona akan sulit untuk mewujudkan niat tersebut. Guardiola tak mau kehilangan salah satu pemain intinya. Kabar sebelumnya menyebutkan Barcelona tertarik untuk mendatangkan Silva guna menggantikan Ousmane Dembele yang diperkirakan akan pergi ketika kontraknya berakhir pada akhir Juni tahun ini. Gelandang AS Monaco, Aurelien Tchouameni buka suara terkait rumor ketertarikan Liverpool dan Real Madrid terhadap dirinya. Tchouameni mengaku senang digosipkan jadi incaran klub lain. Ia menilai itu pertanda yang bagus dalam karirnya. Ia menyebut bahwa rumor-rumor itu berarti ia sedang diamati oleh tim-tim top Eropa, di mana itu berarti bermain dengan bagus di Monaco. Akan tetapi, ia mengaku masih belum mengambil keputusan terkait masa depannya. Ketua Cardiff City, Mehmet Dalman, telah terbang ke Inggris untuk memimpin negosiasi. Seperti diketahui, Gareth Bale tersedia dengan status bebas transfer setelah meninggalkan Real Madrid setelah 9 tahun di Spanyol, di mana ia memenangkan 5 gelar Liga Champions. Cardiff dipandang sebagai opsi karena pertimbangan utama Bale adalah memimpin Wales di Piala Dunia pertama mereka setelah 64 tahun. Cardiff akan mengajukan tawaran jika Bale bersedia bergabung. Bintang Argentina Lionel Messi berhasil naik ke posisi keempat dalam daftar pencetak gol terbanyak untuk tim nasional. Torehan 5 gol ke gawang Estonia membuat Messi sudah mencetak 86 gol setelah melewati rekor gol Ferenc Puskás. Messi kini hanya berjarak 3 gol dari posisi ketiga yang ditempati oleh pemain Malaysia, Mohtar Dahari. Bintang PSG, Neymar semakin mendekati rekor gol yang telah dicetak legenda Brasil, Pelé untuk timnas Brasil. Neymar telah mencetak 74 gol, hanya kurang 3 gol dari jumlah gol yang dicetak sang bintang Brasil era 60-an tersebut. Neymar adalah satu-satunya pemain aktif timnas Brasil yang mencetak lebih dari 70 gol saat ini. Hanya Ronaldo Nazario dengan 62 gol dan Romario dengan 56 gol yang memiliki catatan terbaik setelah Pelé dan juga Neymar. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berkemungkinan memakai strategi parkir bus pada ajang kualifikasi Piala Asia 2023, mengingat lawan yang dihadapi adalah tim seperkasa Kuwait Rabu malam nanti. Pola yang berpotensi digunakan adalah 5-3-2, yang juga pernah digunakan saat menahan imbang Vietnam pada Piala AFF 2020. Dalam pola ini, timnas Indonesia bakal bermain menunggu. Mereka baru menyerang ketika mendapatkan momentum lewat serangan balik.
Timnas Jerman ditahan seri Timnas Inggris pada pertandingan UEFA Nation League Grup A3 Rabu dini hari tadi. Di babak pertama tak ada gol yang tercipta. Jerman lebih dulu unggul di menit ke-50 melalui tendangan keras Jonas Hofmann. Kemenangan Jerman yang sudah di depan mata seketika buyar ketika Harry Kane menyamakan kedudukan via penalti di menit ke-88. Di pertandingan lainnya, Timnas Italia sukses menekuk Hungaria dengan skor 2-1. Nicolo Barella membawa Gli Azzurri unggul lewat tendangannya di menit ke-30. Jelang berakhirnya babak pertama, Lorenzo Pellegrini menggandakan skor untuk Italia. Sementara Hungaria hanya bisa memperkecil skor melalui gol bunuh diri Gianluca Mancini di menit ke-61. Timnas Australia menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2022 setelah mengalahkan Uni Emirat Arab 2-1 pada laga playoff zona Asia di Stadion Ahmad bin Ali Al Rayyan, Qatar, Rabu dini hari tadi. 2 gol tim Kanguru pada laga tersebut dicetak oleh Jackson Irvine dan Ajdin Hrustic. Uni Emirat Arab sendiri mencetak gol via kaki pemain naturalisasi Caio Canedo. Setelah kemenangan ini, Australia akan menghadapi Peru pekan depan untuk memperebutkan satu tempat di putaran final Piala Dunia 2022. Real Madrid sebentar lagi mendapatkan gelandang AS Monaco Aurelien Tchouaméni. Setelah berpekan-pekan proses negosiasi, kesepakatan antara Madrid dan Monaco soal transfer Tchouaméni tercapai Selasa 7 Juni malam waktu Indonesia Barat. Dilansir Guardian, Madrid berani membayar 80 juta euro atau sekitar 1,23 triliun rupiah untuk memboyong Tchouaméni. Harganya bakal bertambah 20 juta euro jika beberapa klausul terpenuhi. Harry Kane telah mencetak gol ke-50 bersama Timnas Inggris. Menurut data dari Squawka, Harry Kane menjadi pemain kedua yang mencapai tonggak sejarah ini untuk The Three Lions setelah Wayne Rooney dengan 53 golnya. Mantan striker Manchester United itu merupakan pencetak gol terbanyak Timnas Inggris sepanjang masa. Dengan usia yang masih produktif, bukan hal mustahil bagi Kane untuk melewati torehan gol dari Rooney. Kutip Mirror, Manchester City dilaporkan memiliki minat yang tinggi pada pemain Arsenal Bukayo Saka. Manchester City mengincar kesepakatan dengan Saka untuk masa yang akan datang. City saat ini memang belum memulai manuver transfer Bukayo Saka. Akan tetapi, jika mereka kehilangan Bernardo Silva, maka Saka akan jadi target ideal. Tottenham Hotspur telah memamerkan jersey kandang baru mereka untuk dikenakan di musim 2022-2023. Warna kuning mencolok yang disebut Nike Neon Fall dihadirkan di sepanjang kerah dan juga lengan, disertai diagonal off-white di sepanjang badan, celana biru dan kaos kaki putih melengkapi tampilan jersey kandang baru tersebut. Setelah melalui negosiasi yang cukup alot dan panjang, bek kanan Sergi Roberto dipastikan bertahan di Barcelona. Dikutip Football Espana dari Twitter Fabrizio Romano Selasa 7 Juni, Roberto akan segera menaikkan kontraknya. Kabarnya, Roberto akan menaikkan kontrak baru pada Jumat 10 Juni. Ia akan mendapatkan perpanjangan kontrak hingga musim panas 2023 mendatang. Robert Lewandowski menegaskan dirinya kini hanya akan mempertimbangkan tawaran yang datang dari Barcelona yang berniat merekrutnya pada musim panas mendatang. Lewandowski ingin meninggalkan Bayern Munchen meski masih menyisakan 1 tahun kontrak di Allianz Arena karena ada hal yang tidak bisa diterima. Menurutnya, loyalitas dan respek merupakan hal yang lebih penting dibandingkan bisnis. Namun menurutnya juga, hal itu tidak didengarkan oleh pihak Bayern Munchen. Pemain PSG Sergio Ramos kini sedang mati-matian memulihkan dan meningkatkan kondisi fisiknya yang semakin menua. Pemain yang musim lalu sering cedera itu tak ragu menghabiskan libur musim panas kali ini dengan berlatih di pusat kebugaran. Ia mengunggah sebuah foto yang menunjukkan dirinya tengah berada di sebuah pusat kebugaran. Musim panas juga waktunya untuk berlatih, tulis Ramos dalam akun Instagram pribadinya.
Saul Niguez akhirnya buka suara soal masa-masa sulitnya di Chelsea dalam setahun terakhir. Kesulitan di Chelsea tampaknya cukup berpengaruh bagi Saul. Dia merasa sudah mendapatkan kesempatan untuk membuktikan diri, tapi gagal menjawab tantangan tersebut. Melalui akun Twitter resminya, pemain pinjaman dari Atletico Madrid itu menulis salam perpisahan kepada Chelsea. Dia mengucapkan permintaan maaf dan berterima kasih karena sudah diberi kesempatan. Atletico Madrid dikabarkan meramaikan persaingan untuk mendapatkan Paulo Dybala yang sebelumnya telah menjadi incaran dua klub Liga Italia, Inter dan AS Roma. Dikutip dari Football Italia, Atletico Madrid telah menyampaikan minat mereka pada Dybala. Sang pemain kini menunggu kabar dari agennya Jorge Antun mengenai keseriusan berbagai tim yang tengah mengincar dirinya. Klub raksasa Italia, Juventus, kabarnya sedang kembali membahas masa depan Alvaro Morata dengan Atletico Madrid dengan menawarkan Moise Kean sebagai alat barter. Sebagai informasi, Morata dipinjam Juventus selama 2 musim dengan opsi pembelian permanen di musim panas ini. Namun, nilai penebusan sebesar 35 juta euro dinilai terlalu tinggi oleh Bianconeri. Oleh sebab itu, Juve mengajukan ide pertukaran Morata dengan Kean kepada Atletico. Asa Inter Milan untuk memulangkan penyerang bertubuh gempal Romelu Lukaku di musim panas ini sedikit lagi jadi kenyataan. Chelsea dilaporkan sudah hampir sepakat melepas sang striker ke Inter. Lukaku yang direkrut Chelsea musim panas lalu disebut sudah tak betah bermain di bawah asuhan Thomas Tuchel. Dia meminta kembali ke Inter dan Chelsea dikabarkan tidak keberatan meminjamkannya. Mantan Presiden FIFA Sepp Blatter dan ex-Presiden UEFA Michel Platini akan muncul di pengadilan Swiss. Keduanya menghadapi tuduhan korupsi yang memicu kejatuhan mereka dari puncak otoritas sepak bola. Jaksa Swiss menuduh pasangan itu secara tidak sah mengatur pembayaran sebesar 2 juta franc Swiss atau 2,8 juta dolar pada 2011 dari FIFA ke Platini. 3 hakim di Pengadilan Kriminal Federal di Bellinzona akan mendengarkan kasus tersebut dalam persidangan yang berlangsung hingga 22 Juni. Putusan akan dijatuhkan pada 8 Juli. Jika terbukti bersalah, Platini dan Blatter menghadapi hukuman 5 tahun penjara. Pertandingan UEFA Nation League antara Austria versus Denmark di Stadion Ernst Happel Selasa 7 Juni mendapatkan sorotan. Tidak hanya lampu stadion yang sempat padam sebelum kick-off, tapi juga munculnya lubang besar di tengah lapangan seusai pertandingan. Seorang pemain Denmark, Andreas Goff Olsen, sampai kejeblos ketika ingin mengetahui seberapa dalam lubang tersebut. Munculnya lubang di tengah lapangan diduga karena sistem drainase lapangan ada yang rusak.